Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Bunda Trihardati pada pembahasan energi dalam sistem kehidupan yang merupakan materi bab 6 kelas 7 semester 1 bagian 2. Baiklah, materi yang akan kita bahas: transformasi energi, metabolisme sel, respirasi, pencernaan makanan, dan fotosintesis. Transformasi energi dalam sel. Transformasi energi terjadi pada heterotrof atau makhluk hidup yang tidak dapat mengubah senyawa anorganik menjadi senyawa organik, yaitu adanya proses energi kimia makanan menjadi energi panas dan energi kinetik yang terjadi dalam organel suatu sel. Contoh transformasi energi dalam sel. 1. Transformasi energi oleh klorofil. Klorofil atau zat hijau daun yang terdapat dalam organel sel tumbuhan yang disebut kloroplas. Klorofil berfungsi menangkap radiasi sinar matahari untuk melancarkan proses fotosintesis. Contoh kedua adalah transformasi energi oleh mitokondria. Mitokondria adalah organel sel yang berperan pada respirasi sel. Mitokondria merupakan tempat mengubah karbohidrat, protein, dan lemak oleh energi kimia. Mitokondria banyak terdapat pada sel otot dan sel saraf makhluk hidup. Berikut ini Ibu sajikan gambar sel tumbuhan di mana terdapat mitokondria agar kalian dapat mempelajari dan mencatatnya. Pembahasan berikutnya yang E adalah metabolisme sel. Metabolisme sel adalah proses kimia yang terjadi di dalam tubuh sel makhluk hidup. Metabolisme sel termasuk reaksi enzimatis karena selalu menggunakan katalisator enzim. Contoh proses metabolisme sel. 1. Fotosintesis. Fotosintesis adalah reaksi perubahan energi cahaya menjadi energi kimia. Kita lihat proses fotosintesis di mana karbon dioksida atau CO2 dan air atau H2O dengan bantuan sinar matahari menjadi karbohidrat atau C6H12O6 dan oksigen atau O2. Contoh yang kedua adalah respirasi. Respirasi yaitu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Berikut ini contoh respirasi pada glukosa dengan reaksi sederhana yang dapat kamu pelajari. Berikutnya, pembahasan F, sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan perombakan molekul-molekul kompleks dari makanan menjadi molekul sederhana guna menghasilkan energi. Adapun makanan sumber energi ada 3, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak yang akan kita pelajari cara-cara pencernaannya. Oke, kita pelajari yang pertama, pencernaan karbohidrat dalam tubuh. Karbohidrat setelah dicerna di usus akan diserap oleh dinding usus halus dengan bentuk monosakarida. Monosakarida dibawa aliran darah menuju hati dan ke sel jaringan tertentu untuk proses metabolisme lebih lanjut. Dalam hati terjadi proses sintesis menghasilkan glikogen. Dioksidasi menjadi CO2 dan H2O atau dilepaskan untuk dibawa aliran darah ke bagian tubuh yang memerlukan. Hati juga berfungsi mengatur kadar gula atau glukosa dalam darah dengan bantuan hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar pankreas. Hormon-hormon pengatur kadar gula dalam darah antara lain 1. Hormon insulin dihasilkan oleh pankreas untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Sedangkan yang kedua, hormon adrenalin dihasilkan oleh korteks adrenal untuk menaikkan kadar gula dalam darah. Agar gula darah dalam tubuh terjaga, kita harus menyeimbangkan asupan karbohidrat dengan kegiatan fisik atau kontraksi otot, agar glikogen terurai menjadi glukosa untuk diubah menjadi energi.
Pembahasan kedua, pencernaan protein dalam tubuh. Protein dalam tubuh diubah menjadi asam amino oleh reaksi hidrolis dan enzim-enzim. Sedangkan enzim-enzim yang bekerja pada proses hidrolis protein antara lain pepsin, tripsin, hemotripsin, karboksipeptidase, dan aminopeptidase. Protein tidak dapat disimpan dalam tubuh, maka kelebihan protein oleh tubuh diuraikan untuk 1. Dibuang melalui urin jika mengandung nitrogen. 2. Diubah menjadi karbohidrat dan lemak jika tidak mengandung nitrogen. Dari uraian tadi, kita dapat memastikan bahwa kelebihan protein akan memberatkan kerja hati sebagai pengurai protein dan ginjal sebagai pengeluaran urin yang mengakibatkan pembengkakan atau bahkan terjadi kerusakan. Sedangkan akibat kekurangan protein biasanya juga dengan kekurangan karbohidrat dikenal dengan hunger edema atau HO atau busung lapar. HO dikenal dalam dua kondisi. 1. Disebut kwashiorkor, ditandai perut membuncit. 2. Marasmus, ditandai dengan tubuh yang kurus kering, tinggal tulang belulang. Pembahasan yang ketiga adalah pencernaan lemak dalam tubuh. Pada saluran pencernaan, lemak dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol dengan bantuan enzim lipase. Selanjutnya, gliserol diubah menjadi gula otot atau glikogen dan asam lemak diubah menjadi asetil koenzim sebelum diserap oleh usus halus. Gangguan metabolisme pada pencernaan lemak disebut asidosis, yaitu kesulitan bernafas karena tingkat keasaman dan tertimbunnya karbon dioksida akibat tertimbunnya senyawa aseton. Terima kasih telah melihat video ini. Jangan lupa subscribe untuk yang belum. Tetap semangat belajar ya anak-anakku yang soleh-soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.